Oke semuanya, kita mulai materi pertama di mata kuliah Sistem Pengenalan Pola, yaitu tentang dasar-dasarnya dulu ya. Kita mulai dari kata pola. Nah, pola di sini istilah asingnya atau istilah bahasa Inggrisnya adalah pattern. Sehingga pengenalan pola disebut juga sebagai pattern recognition. Nah, pengenalan pola ini sebenarnya adalah cabang dari artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu adalah kemampuan kecerdasan dari sebuah komputer yang meniru dari kecerdasan alami atau natural intelligence, yaitu punyanya manusia kan gitu. Nah, manusia ini kan punya banyak kecerdasan. Misalkan salah satunya contohnya misalkan penglihatan ya, bahwa dengan indera penglihatan manusia bisa melihat warna, melihat bentuk dari sebuah objek atau menganalisa lingkungannya. Nah, maka kecerdasan itu juga diimitasi ya, ditiru menjadi cabang dari AI yang disebut sebagai computer vision. Nah, ada lagi misalkan kecerdasan manusia yang lain, yaitu bisa mengenali, bisa memahami ucapan ataupun tulisan dari manusia. Nah, itu juga cabang AI yang lain yang disebut dengan natural language processing. Nah, pengenalan pola ini juga salah satu kecerdasan dari manusia. Jadi, manusia bisa mengenali pattern, sehingga pattern tersebut ketika sudah dikenali kita bisa tahu itu adalah objek apa misalkan ya. Jadi contoh misalkan pola pada batik parang misalkan ya, kita sebagai manusia bisa mengatakan bahwa kain tersebut memiliki pola batik parang dari apa, misalkan dari ciri-cirinya. Ciri tersebut yang berulang, yang teratur, yang selalu ada atau melekat pada objek tersebut, pada kain batik parang tersebut. Misalkan pola batik parang adalah seperti huruf S yang teratur ya. Di antara huruf S ada beberapa garis berulang terus seperti itu, teratur terus seperti itu. Dan pola itu unik ya. Jadi kita bisa membedakan, oh ini pola batik parang, ini pola batik yang lain misalkan. Jadi misalkan pola batik parang pula punya keunikan ada bentuk S-nya tadi misalkan. Ya, jadi sebuah ciri yang unik, yang teratur, yang selalu ada pada benda tersebut, objek kategori tersebut. Nah, itu yang disebut dengan pola. Nah, keunikan tersebut, keteraturan tersebut kita kenali, kita pelajari, dan kemudian kita tirukan dalam sebuah pemrograman komputer, sehingga komputer kita juga bisa mengenali jenis-jenis batik misalkan. Oke, nah contoh lain misalkan hal yang sederhana, misalkan bagaimana sih manusia mengenali buah jeruk atau buah orange ya, kita kelompokkan, eksklusifkan yang orange ya. Oke, jadi bagaimana manusia mengenali itu adalah buah jeruk? Oke, misalkan kita pakai indera kita dulu. Dari apanya sih? Oke, kita lihat dari bentuknya. Melalui indera mata kita bisa melihat bahwa bentuknya ini bulat bola gitu ya. Kemudian dari penglihatan kita juga bisa mengetahui, oh cirinya buah orange ini ya warnanya adalah orange. Ya, kemudian kita buka, kemudian kita icipi dan rasanya asam. Jadi punya ciri-ciri yang sangat distinct gitu ya, bahwa asam, rasanya asam. Kemudian ada baunya citrus gitu ya, baunya kecut. Kemudian dari apalagi misalkan dari kulitnya bisa kita kenali bahwa oh ini teksturnya kasar ya, maka itu adalah menggunakan panca indera kita bisa mengenali sebuah objek tadi adalah buah orange atau buah jeruk. Oke, selain menggunakan panca indera kan kita juga punya banyak tools alat pengukuran ya. Misalkan kita juga
bisa menambahkan ciri dari si objek tadi atau pola dari si orange tadi. Oh, kita ukur pakai penggaris diameternya kurang lebih 5 cm. Oke, itu adalah pola berikutnya. Lalu kita ambil timbangan misalkan. Oh, ternyata beratnya kalau kurang lebih satu jeruk ini sekitar ya 200 gram. Nah, kita bisa mendefinisikan buah orange berdasarkan ciri unik, teratur dan selalu melekat padanya tadi ya, dengan menggunakan 7 kriteria tadi. Nah, 7 kriteria ini yang kemudian disebut sebagai fitur. Jadi bentuk, warna, rasa, bau, tekstur, diameter, dan berat dalam pengenalan pola, ciri-ciri unik tersebut yang dinamakan dengan fitur. Ya, jadi kalau kita mengenali objek tadi, kita kenali ciri-cirinya dari 7 fitur tadi, kita juga bisa mengenali ini buah jeruk atau bukan. Ya, jadi kita bisa membedakan nih. Jadi selain untuk mengenali, kita juga bisa mengelompokkan kalau ada buah, ini buah orange atau buah yang lain ya, misalkan buah stroberi. Ya, jadi misalkan dari 7 ciri tadi kita pakai untuk membedakan satu objek dengan objek yang lain. Oke, jadi misalkan, nah ini contohnya di sini Ibu buat 7 fitur tadi untuk membedakan buah jeruk dan juga buah stroberi. Oke, bentuknya oke, yang jeruk bola, yang stroberi kerucut. Kalau dari warna orange, jeruk warnanya orange ya, kalau stroberi cenderung merah. Oh, dari rasanya asam, sama-sama asam, baunya sama-sama kecut. Kemudian dari teksturnya, oke, dari ciri yang kelima, teksturnya kasar, kulitnya ya. Kalau stroberi kulitnya kasar dan juga ada biji di luarnya. Diameter pasti beda ya, biasanya jeruk cenderung lebih besar, taruhlah 5 cm, kalau stroberi hanya 3 cm. Dari berat juga jeruk pasti lebih berat, 200, kalau stroberi sekitar ya anggap aja 50 gram. Nah, oke, dari 7 fitur tadi kita bisa melihat bahwa jeruk dan juga stroberi memiliki nilai yang berbeda. Nah, sehingga dari fitur tadi dapat digunakan untuk mengenali objek dan juga membedakan objek satu dengan objek yang lainnya. Oke, jadi itu yang kita pelajari dulu tentang fitur ya. Nah, habis ini kita lanjutkan tentang next step-nya apa dalam pengenalan pola.